Klepon, bulat, manis isinya, dan hijau warnanya. Lalu apa yang menjadikan klepon bukan makanan yang sesuai bagi seorang muslim? Jawabannya tentu tidak ada. Ketua Badan Halal PBNU Andi Nazmi meminta umat muslim tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak penting. Jika ditinjau lebih jauh, bahan baku utama pembuatan klepon sebenarnya tidak ada yang melanggar unsur syariah. Terkecuali kalau ada oknum pembuat klepon yang berbuat nakal dengan memasukkan unsur haram. Perubahan bahan baku itu pun bisa saja berpengaruh pada rasa klepon. Muhammadiyah malah memilih diam agar isu ini menghilang dengan sendirinya tanpa harus menjadi besar. Unggahan kontroversial terkait klepon sebagai makanan yang tidak islami muncul sejak kemarin di media sosial. Unggahan foto lengkap dengan tulisan kue klepon tidak islami. Lalu disertai ajakan, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami, aneka kurma tersedia di toko syariah kami. Pemerhati kuliner dari Universitas Brawijaya, Kota Malang, Ari Budianto mengatakan, klepon sempat menjadi tren kala selebritas Aurel Hermansyah memberikan kejutan kepada Atta Halilintar tahun lalu. Pemberian klepon ditafsirkan sebagai harapan hubungan gurih seperti parutan kelapa dan lengket layaknya ketan. Lalu, kemarin muncul tudingan klepon sebagai makanan yang tidak islami. Ari mengatakan, sebenarnya klepon diartikan sebagai cara orang tua Jawa mengajarkan anak dan cucunya agar tidak mengecap saat makan. Ari mengatakan, klepon juga banyak dimaknai sebagai petunjuk dalam laku hidup. Di dalam bahasa Jawa, klepon berarti kanthi lelaku pesti ono. Hal ini bermakna dengan laku prihatin maka akan ada jalan keluar. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Hal ini karena proses pembuatan klepon harus tepat dengan bahan dasar yang baik. Ari tidak mempermasalahkan munculnya beragam tafsiran filosofi klepon di masyarakat. Namun, dia mengakui aspek ini merupakan sebuah pesan yang baik untuk direnungkan. Lebih baik daripada memperparah nyinyiran anti-Jawa atau anti-Islam melalui meme di media sosial. Selama ini, klepon dianggap sebagai makanan umum di Pulau Jawa. Akan tetapi, Ari berpendapat kuliner ini justru telah lama dikenal di Nusantara. Di Jawa, klepon terbagi atas dua bahan yakni ubi dan beras ketan. Selain itu, klepon juga lebih sering disebut onde-onde di Malaysia. Untuk klepon hijau dikenal dengan onde-onde gula Melaka, sedangkan yang berbahan ubi disebut onde-onde buah Melaka. Menurut Ari, orang Melayu Malaysia merujuk klepon ubi berasal dari Riau, sementara untuk gula Melaka sendiri ditunjukkan pada gula merah. Sebutan onde-onde atau onde-onde merujuk pada pelafalan dari bahasa Belanda ronde, lafal R agar tak terdengar seperti di wedang ronde dan kue onde-onde. Oleh sebab itu, keberadaan onde-onde di Malaka dinilai wajar karena Belanda juga pernah berkuasa dari tahun 1641 sampai 1824. Mengenai kuliner onde-onde, Ari berpendapat makanan tersebut terbagi atas beberapa wujud. Dalam hal ini seperti klepon, wedang ronde, dan onde-onde goreng dengan isian pasta kacang-kacangan dibalur dengan wijen. Ari menilai, bahan kuliner wedang ronde memiliki kemiripan dengan pembuatan klepon. Beras ketan diwarnai, diberi isi, lalu dibuat bulat lalu dimasak di air panas hingga matang. Isinya biasanya berupaya campuran remah kacang-kacangan yang diberi gula. Jika ronde dari wedang diangkat dan ditaburi parutan kelapa, maka bisa menjadi klepon. Di sisi lain, Ari tak menampik kuliner Cina banyak memberikan pengaruh terhadap kuliner Nusantara. Hal ini terlihat pada makanan kuro, bakcang, lumpia, onde-onde goreng, weci, dan sebagainya. Harus diakui juga banyak pembuat dan penjual jajanan pasar berasal dari peranakan. Pakar kuliner UGM Murdiati Garjito mengatakan,
Klepon merupakan panganan yang terbuat dari tepung, ketan, beras, dan tapioka. Lalu, parutan ubi jalar atau ubi kayu diisi gula kelapa dan setelah masak dicampur kelapa parut segar. Syaratnya, pertama, klepon dibuat dari bahan pangan yang diproduksi lokal bukan impor. Kedua, bahan diolah dengan cara dan peralatan yang dikuasai masyarakat setempat, membuatnya mudah dikerjakan dan dikenal baik. Ketiga, klepon memiliki cita rasa yang sangat digemari, dirindukan masyarakat yang biasa membuatnya, bahkan sering dirindukan ketika merantau. Keempat, menjadi identitas dari kelompok masyarakat yang ada. Posisinya sama dengan gudeg yang lekat dengan orang Yogyakarta, sambal lalap dengan orang Sunda, atau rendang dengan orang Minang. Meskipun kini rendang sudah menjadi panganan khas Indonesia dan dikenal cukup luas secara global. Murdiati menerangkan, bahan seperti tepung beras, tepung ketan, gula, dan kelapa memang menjadi mayoritas bahan yang dipakai untuk membuat kudapan Indonesia. Lalu, rasa manis juga merupakan kesukaan bangsa Indonesia untuk kudapan. Menurutnya, kudapan di Indonesia yang rasanya manis jumlahnya paling banyak dibanding kudapan dengan rasa lain. Seperti makanan, ia menjelaskan klepon Yogyakarta dan klepon Semarang memiliki ciri yang relatif sama. Kemudian ada klepon Wonosobo yang terbuat dari ubi jalar dan ubi-ubian lain yang dicampur tepung tapioka. Ada pula klepon Madura yang terbuat dari ubi kayu dicampur tepung tapioka, tapi isian gula dan taburan kelapa yang sama. Komposisinya hampir sama dengan klepon di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Di Sumatera, ada pula klepon dari tepung ketan yang di Sumatera Barat dinamakan onde. Dan bahkan ada lagu-lagu berbahasa Sumatera tentang klepon. Di Sulawesi Utara seperti Manado, klepon dinamakan onde-onde yang terbuat dari ubi jalar dan ubi-ubi lain. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara Barat, panganan yang sebagian besar berwarna hijau tersebut tetap menggunakan nama klepon. Menurut Murdiati, warna gula dan kelapa sudah jadi warna bendera pada zaman Kerajaan Majapahit dan dipakai Patih Gajah Mada saat menyatukan Nusantara. Jadi, kudapan berbahan itu memang sudah lama menjadi panganan Indonesia. Ia menilai, cita rasa klepon memenuhi syarat-syarat kudapan yang disukai, digemari, dan dirindukan masyarakat Indonesia. Terlebih, Murdiati melihat batas bawah orang Indonesia dapat merasakan rasa manis memang sangat tinggi. Cindy Prastia, Republika melaporkan.